Yes, aku tahu, tapi aku tak bisa menjaminnya, ucap Siwo sambil sepertinya terjadi sesuatu pada Siwo ya. Aura kegelapan mulai muncul di sekelilingnya. Aku juga tidak sepenuhnya bisa mengendalikan kekuatanku, ucap Siwo. Sampai saat ini hanya aku terpaku pada konsep kecepatan. Tanpa sadar aku membatasi diriku dengan pikiran mempercepat pergerakan. Tapi saat melihat bagaimana menggunakan kemampuannya, aku menyadari bahwa bukan hanya bisa mempercepat kecepatan saja, tetapi juga kemampuan seluruh tubuhku meningkat dengan memperluas konsep kecepatan itu sendiri. Dan itu adalah akhirnya Siwo mencapai pencerahan. Tidak berbeda dengan kekuatan dewa yang dimiliki Hercules. Itu menghancurkan pemikiran tentang kecepatan yang sudah lama ada, menghapus garis batas yang tanpa kusadari telah kugambar sendiri. Siwo memejamkan dirinya untuk menenangkan dirinya. Ini tentang memperluas konsep super speed atau SS plus. Lalu Siwo berkonsentrasi. Beberapa titik meridiannya terkumpul dari lutut, kaki, dada, perut, tangan, dan kepala. Terang bulan yang menyinari, angin malam yang lewat. Dalam seketika semua waktu terasa berhenti. Semua yang ada di semesta mengalir pergi dan malam. Dunia di mana 24 jam yang kita alami benar-benar terasakan. Aku benar-benar bisa merasakan semua ini. Muhurta itu adalah jurus yang baru diciptakan oleh Siwo. Dalam waktu yang diperlambat dan suara yang tertangkap di udara yang gagal mencapai kami. Dunia lava ya, jadi begitu ya. Dunia 1/9,6 detik. Dunia kecepatan tinggi yang bisa dipercepat sampai batas. Ada yang bisa diraih oleh manusia melebihi dunia ini. Di sana, Bokjun berusaha kabur dengan kekuatan yang terhebatnya. Ini adalah wilayah yang terlarang bagi manusia, ucap Bokjun. Tetapi, ucap Siwo, dia buka matanya, aura kekuningan muncul. Di sana, akhirnya Siwo menggunakan kekuatan super speed milik Hermes, dewa kecepatan. Jika itu adalah kekuatan dewa, maka 1/96 aku bisa melakukannya dalam 1/75 detik. Bagaimana dengan ini? Akhirnya aura kekuningan Siwo keluar dari tubuhnya. Siwo bisa melihat pergerakan Bokjun. Dia mencoba untuk kabur. Siwo melompat dengan cepat ke arah Bokjun. Dia berlari. Ya, ledakan terjadi. Pecahan atau retakan terjadi di dunia milik Bokjun. Keretak. Bokjun melihat ke belakang, apa yang terjadi, dan Siwo tiba-tiba saja dari belakangnya bersiap dengan tinjunya. Tertangkap, tada, ucap Siwo. Dasar kau monster, ucap Bokjun. Namun itu semua percuma saat Bokjun mengayunkan tombaknya. Tombak itu malah hancur dihajar oleh Siwo. Iya. Bokjun pun terpental oleh pukulan Siwo. Siwo yang melihat kekuatan atau meminjam kekuatan milik Hermes, sang dewa kecepatan. Siwo akhirnya menaikkan kemampuannya sendiri. Super speed SS kecakapan 9,28% bertambah 8,9%. Siwo kaget dengan kemampuannya yang meningkat begitu cepat. Aku tidak menyangka langsung bertambah sebesar ini, ucap Siwo. Karena ini aku telah menyinggung dunia tak kasat mata. Aku menjadi sedikit mengendalikan kekuatan super speed. Begitu ya, karena itu aku bisa menghindari melukai orang-orang di sekitarku. Sepertinya aku mencapai pencerahan. Tapi fakta bahwa ini hanya 10% dan bahkan belum menyamai kecepatan maksimal milik Hercules. Aku masih lemah. Ayolah Siwo. Di antara manusia aku Mimin rasa kau ini yang terkuat, Siwo. Bisa dimengerti kenapa Hercules mengatakan dia tidak bisa menangkap Hermes sebelumnya. Lalu ngomong-ngomong, lalu Siwo menggunakan kekuatan akupunturnya untuk menyembuhkan si Bokjun yang sudah sekarat ya. Aku berhasil tidak membunuhnya. Minjung, bagaimana ini? Menyelamatkan dia walaupun aku tidak harus melakukan itu, tetapi aku melakukan ini gara-gara kau menyuruhku untuk tidak membunuhnya. Di sana Minjung hanya berkata, ya, kau sudah bekerja dengan keras, terima kasih banyak. Kalau yang sudah bekerja dengan keras sama Minjung, terima kasih telah melindungi semuanya saat aku pergi, ucap Siwo. Minjung mungkin sudah mengalami situasi seperti ini berkali-kali seorang penjaga, tapi yang jadi masalah besar adalah kau baik-baik saja, Jun? Ya, aku rasa iya. Sepertinya tangannya sudah tersambung lagi ya dengan kekuatan super generasinya. Kau sepertinya baik-baik saja. Lenganmu juga sudah kembali, ucap Siwo. Kalau dia melihat ke arah Hancerin, aku penasaran apa dia benar-benar baik saja. Dia terlihat baik-baik saja di luar, tapi kurasa ini pertama kalinya dia mengalami situasi seperti ini. Kurasa dia cukup terkejut, ucap Siwo.
Bagaimanapun ada perbedaan besar antara membunuh monster dan membunuh manusia. Terlihat di sana tangan Han Chae-rin gemetaran ya. Ini pertama kalinya ya Han Chae-rin berusaha tegar dengan semua yang terjadi. Selalu terlihat kaku seperti robot yang tidak memiliki emosi. Itulah Han Chae-rin. Siwo mendekati Han Chae-rin. Dia hanya dibayangi oleh martabat kelompok Esa dan bakat jeniusnya. Dia tetaplah seorang wanita muda. Aku tidak bisa memberitahu dia betapa menyesalnya aku atas kejadian ini. Tetapi karena dia datang untuk pesta rumahan ini, akhirnya dia berkata, "Terima kasih, Nona Han Chae-rin." Han Chae-rin berkata, "Hah, apa?" Lalu Han Chae-rin berkata, "Apa?" Dia terlihat seperti rusa yang mendongak. Han Chae-rin kagum dengan apa yang terjadi dengan Siwo dan ketegaran milik Siwo. Sambil mukanya merah, dia berterima kasih juga. "Aku tidak melakukan apapun," ucap Han Chae-rin, "tapi terima kasih banyak telah menghiburku," ucap Han Chae-rin. Dalam lamunannya, Han Chae-rin bilang, "Kalau bukan karena Nona Chae-rin seorang pasti sudah terluka parah," ucap Siwo. Akhirnya dia merangkul tangan Han Chae-rin. "Kalau kau terlibat dengan pandemonium, hal seperti ini akan terjadi berulang kali di masa depan. Kalau kau tidak bisa menanganinya, tidak ada apa-apa untuk mundur. Kau baik-baik saja. Lari itu juga sebuah pilihan. Kau tahu, kau tidak harus mengorbankan dirimu dan memaksakan dirimu," ucap Siwo. "Menang dalam pertarungan hal seperti ini adalah hal yang tidak penting, tapi terkadang memilih untuk tidak bertarung juga tidak apa-apa," ucap Siwo. Siwo mengatakan itu dengan muka seriusnya yang tiba-tiba saja, entah kenapa, model rambut Siwo menjadi rambut moret ya. Dan gambarnya juga terlihat beda. Suatu hari Confucius mengatakan, ucap Siwo, "Saat kita memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu, ingatlah kalau itu bukan pilihan untuk menyerah atau duduk, tapi sebuah pilihan untuk berjalan menuju kemungkinan yang lain. Perkembangan seseorang tidak selalu didatangkan dari keharusan untuk mencapai sesuatu yang lebih. Jadi tolong jangan mencoba terlalu keras untuk menang." Itulah yang dikatakan Siwo, padahal dia hanya mencontek apa yang dikatakan Confucius. "Jangan terbebani oleh emosimu," ucap Siwo di sana. Han Chae-rin merasa tenang. "Apapun itu, Nona Han Chae-rin, yang paling penting adalah kau tidak terluka dan terima kasih banyak telah melindungi keluargaku." Di sana Han Chae-rin juga menjadi beda ya mukanya. Si Han Chae-rin jadi terlihat dewasa. Sebelumnya terlihat polos, kini menjadi dewasa. Entah info guys, ini gambarnya beda atau pengarangnya diganti atau bagaimana nih. Han Chae-rin hanya kekurangan pengalaman, ucap Siwo dalam hati. Selama dia tidak hancur dan frustasi karena dinding yang dihadapi, dia memiliki potensi yang besar untuk berkembang. Suatu saat nanti, bantunya berkembang dengan aman. Di sebelahnya adalah tugasku sebagai mentornya. Ada juga hanya dengan melakukan itu akan mendapatkan 10 miliar setiap bulan. Hahaha. Jelas, Siwo. Kau ini udah punya kesempatan buat dekat-dekat sama Han Chae-rin, masih aja mikirin duit, Siwo. Aku lebih berterima kasih pada Han Chae-rin. Dan akhirnya, singkat cerita, tidak lama kemudian, inspektur dari biro telah tiba di sana. Pesta pindahan rumah telah selesai. Untungnya tamu-tamu yang diundang kembali ke rumah dengan aman dan nyaman, tidak terluka. Bagaimanapun juga para bajingan pandemonium itu berhasil tidak menerobos pintu depan. Kurasa misi membangun rumah ini sukses besar, ucap Siwo. Di sana juga ada si Blacky. Walaupun di sana mereka menerobos, kurasa tidak apa-apa. Blacky ada di sana dan Blacky pasti bisa menanganinya. Selain itu, aku berterima kasih, tetapi aku merasa bersalah karena telah melibatkan mereka semua dalam hal ini. Lalu di sana ada seseorang berkata, "Apa kau sudah menyelesaikan pemeriksaan identitas semua orang ini?" "Soal, ya ketua tim. Mereka dipastikan anggota pandemonium semuanya. Mereka memiliki imbalan buronan di setiap kepala mereka. Sepertinya pria ini masih hidup," ucap seseorang. "Apa yang harus kita lakukan?" "Apalagi," ucap orang di belakangnya. "Bunuh dia." Siwo kaget dengar hal itu. "Hah? Bagaimana? Aku sudah capek-capek untuk membiarkan dia hidup, tapi kalian ingin membunuhnya?" Namun di sana orang berambut pirang berkata, "Aku merasa kita harus, ya tapi bagaimana lagi, kalau kita biarkan dia hidup, dia akan melakukan hal yang sama lagi. Orang-orang ini yang tidak bersalah akan menjadi korban nantinya. Lebih baik kita mengotori tangan kita sekarang dan membunuh dia." Di sana Siwo benar-benar kaget dengan apa yang dikatakan dari orang-orang pemerintahan ini. Aku mengerti kenapa sekarang mereka dipanggil Human Butcher sekarang. Lalu, nama dari pria yang kau tangkap adalah Jo Buk-cheon, ucap Minjung. Dia adalah seorang eksekutif pandemonium tingkat faktur. Bagaimanapun itu tugas dari penjaga. Ya, kuserahkan ini padamu. Itu juga alasan mengapa aku membiarkannya hidup, ucap Siwo.
aku memikirkannya, membuatku ingin makan tonkatsu. Ucap orang lain, haruskah kita makan siang dengan hari ini? Ayolah, aku berpikir untuk mengacaukannya tadi, tapi sudahlah, lupakan. Kau tidak merepotkan, ucap Shio. Kalau kau menemukan lokasi markas pandemonium, bisakah kau memberitahuku juga, ucap Shio pada si Lee Minjung. Lalu Lee Minjung berkata, kalau itu kau pasti aku akan memberitahukannya. Tapi kenapa? Ya, apalagi aku harus menunjukkan pada mereka apa yang terjadi kalau mereka mengabaikan peringatanku, tentunya sambil mengepalkan tangannya. Shio merasa kesal karena mereka menyerang rumah Shio. Dia mengerti, ucap Lee Minjung. Dan tentang hadiah pindah rumahnya, bisakah kita menggantinya dengan tim kita melakukan patroli di rumah Hunter Mengsio secara tetap? Lalu yang lain, ketua tim, apa yang kau katakan? Apa benar-benar itu boleh menggunakan kekuasaan seperti itu? Kerasa bawahanmu tidak menerimanya begitu saja. Sepertinya dia masih belum mendiskusikannya dengan timnya. Dan bukanlah itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan untuk petugas pemerintahan. Ayolah, yuridiksi patroli adalah tugas kita, dan rumah Hunter Mengsio berada dalam cabang yuridiksi show kita. Begitu ya, ucap Shio. Terima kasih kalau begitu. Kau diincar pandemonium, ketua, kata Lee Minjung. Kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melindungi keamanan warga yang berada dalam bahaya. Selain itu, kita mungkin bisa menemukan beberapa penunjuk mengarah ke pandemonium suatu hari nanti. Jadi kesimpulannya, kalau kau berada di dekatku, maka kau bisa menangkap pandemonium ya. Itu yang kau maksud? Ya, itu cukup mirip, tapi terlebih lagi. Lalu Lee Minjung terus berkata, ini adalah hadiah pindah rumah yang ku berikan padamu. Tidak ada alasan untuk menolak, ucap Shio sambil tertawa ketus. Daripada menolak, aku merasa walaupun ini telah membangun rumah yang baru, masih ada banyak kekurangan. Sambil melihat pagar rumah, pintu rumah Shio yang retak sebelumnya. Fungsi blokir cukup untuk dibuktikan, tetapi sama sekali tidak ada yang bisa mengusir penyusup. Aku butuh sesuatu untuk selain menahan. Aku menyerang balik juga dibutuhkan. Dengan Blackie di sini tidak ada banyak yang perlu dikhawatirkan, tetapi selalu ada kemungkinan, ucap Shio. Kalau para inspektur dan biro kedai berpatroli secara tetap, aku tidak perlu khawatir mengenai keamanan rumah dan soal akhirnya mereka berjabat tangan. Kalau begitu aku serahkan semuanya padamu, Nona Lee Minjung. Terima kasih. Lee Minjung pun terlihat, Lee Minjung ini jadi terlihat polos ya, entah kenapa. Terima kasih Hunter Mengsio, ucap Minjung. Aku yang seharusnya berterima kasih, ucap Shio, tapi kenapa dia malah berterima kasih? Selain itu, aku tidak menyangka dia tahu cara tersenyum seperti itu. Sekarang kami mohon pamit. Lalu anak buahnya benar-benar merasa kesal dengan apa yang dilakukan oleh si Lee Minjung. Ada hal yang masih perlu kami selesaikan. Lalu Shio dengan muka aneh, dia merasakan tangannya kram setelah menghajar si Bokcho. Sepertinya sendi-sendiku sepenuhnya terkilir. Eksekutif pandemonium pangkat Faktur Jo Bokchon. Tidak aku sangka dia lebih kuat dari yang kuduga. Jika eksekutifnya seperti itu, bagaimana jika ketuanya menyerangku secara langsung? Apa aku bisa menahannya? Tingkat server yang aku hadapi terakhir kali, Myung Ji-guang, tidak ada apa-apanya dibandingkan si Bokchon ini. Pada tingkat server dan tingkat Faktur, benar-benar terlihat satu perbedaan. Tapi kemampuannya bagaikan siang dan malam. Tombak Jo Bokchon mengayunkan saat dia kabur. Dia benar-benar terasa sangat membuat tanganku kram menghadapi sebuah senjata dengan tangan kosong ya. Kalau badanku tidak dilatih dengan super strength, pasti sudah menjadi bencana. Tanganku yang terbelah menjadi dua. Kurasa kalau aku mengacaukannya, aku mungkin tidak akan menggunakan tanganku sama sekali. Kalau aku terkena serangan yang tepat dari tombak milik Jo Bokchon, bukan hanya tanganku tapi badanku juga. Sambil membayangkan hal itu, Shio membayangkan tubuhnya menjadi bolong terkena tombak si Bokchon. Pasti aku akan kalah dari Bokchon, ucap Shio. Mulai dari sekarang, pandemonium akan mencoba untuk mengajarku dan balas dendam lagi, ucap Shio dalam hatinya. Itu artinya aku harus menghadapi musuh-musuh yang bahkan lebih kuat dari Jo Bokchon nanti. Tidak ada pilihan lain. Apa aku perlahan mencapai batasku, bertarung hanya dengan tangan kosong? Tidak ada pilihan lain. Kalau begitu, sepertinya aku harus membuat equipmentku sendiri. Waktunya untuk membuat senjata untuk diriku sendiri, Shio mengatakan seperti itu. Akhirnya dia membuatkan tekad untuk membuat senjatanya sendiri. Dengan kemampuan metalurgi godnya, dia akan membuat senjatanya sendiri.